Shalom, saya Desika Saudara dari kelas D. Di sini saya akan memaparkan tugas UAS saya tentang hidup saling mengasihi. Hidup saling mengasihi ini saya angkat karena saya pikir sangat cocok untuk kehidupan pemuda-pemudi saat ini, di mana mereka harus menunjukkan atau menerapkan kehidupan kasih di tengah-tengah kelingkungan pergaulannya. Karena menurut saya zaman sekarang pemuda-pemudi ini susah sekali untuk menerapkan bagaimana kasih yang sebenarnya. Oleh karena itu, untuk lebih jelasnya lagi kita masuk ke slide berikutnya. Mengasihi dalam KBBI diartikan sebagai seorang yang menaruh kasih, menyayangi, bahkan mencintai. Mengasihi itu sendiri berasal dari kata kasih yang artinya perasaan sayang ataupun cinta. Jika kita belajar mengenai mengasihi ataupun kasih ini, tentu saja kita akan teringat salah satu tokoh yang sangat besar kasihnya di antara segala tokoh lainnya, yakni Tuhan Yesus. Sehingga di sini saya munculkan dua pertanyaan, yang mana mengapa kita harus hidup saling mengasihi dan atas dasar apa Tuhan Yesus rela mengorbankan dirinya bagi umat manusia. Nah, mengapa kita harus saling mengasihi? Jawabannya yakni tentu saja karena Allah telah lebih dulu mengasihi saya dan saudara-saudara sekalian lewat pengorbanannya di kayu salib. Sehingga kita harus hidup saling mengasihi karena Tuhan Yesus sendiri sudah lebih dulu mengasihi saya dan saudara-saudaranya. Sehingga kita sebagai makhluk ciptanya harus hidup saling mengasihi. Dan atas dasar apa sih Tuhan Yesus rela mengorbankan dirinya bagi kita? Karena kita merupakan makhluk ciptaannya yang paling mulia. Kita sangat berbeda dengan makhluk-makhluk ciptaan yang lainnya, karena kita diciptakan segambar dan serupa dengan Dia. Dalam slide yang berikut ini, di sini saya memaparkan poster yang mana memberikan gambaran tentang karya penyelamatan Allah bagi kehidupan kita, bagi kita yang bercela ataupun yang berdosa. Dapat kita lihat dalam Efesus pasal 1 ayat 7 sampai 10 di situ, karena kasihnya pada kita ia rela mengorbankan dirinya bagi kita yang bercela. Apakah iya? Tentu saja. Dapat kita lihat dalam Efesus pasal 2 ayat 4, Efesus pasal 1 ayat 19, Efesus pasal 2 ayat yang pertama, di mana kasih Allah sangat besar bagi kita yang percaya kepadanya, yang telah mati karena pelanggaran dan dosa-dosa yang kita perbuat kepadanya. Dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Sehingga dengan iman kita memperoleh janji keselamatan daripada Allah. Karena Allah telah mengorbankan anak yang tunggal untuk kita, agar apa yang menjadi janji Tuhan kepada kita, makhluk ciptaannya, dapat kita peroleh, yakni keselamatan. Jika Tuhan Yesus Dia mengorbankan dirinya bagi kita, maka saat ini pasti dosa-dosa kita sudah tak terhitung jumlahnya lagi. Namun karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita, menyayangi kita, mencintai kita, Ia mengorbankan dirinya bagi kita di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa saya dan teman-teman sekalian, agar kita memperoleh jalan keselamatan, yakni surga ataupun kehidupan yang kekal. Dalam Markus 12 ayat 9 sampai 31 dikatakan bahwa hukum yang pertama dan terutama adalah mengasihi Allah dan mengasihi sesama kita. Mengapa kita harus mengasihi Allah? Karena Tuhan Yesus telah lebih dulu mengasihi kita lewat pengorbanannya di kayu salib. Yang setelah saya jelaskan, karena kasih Allah sangat besar kepada kita, maka kita juga harus mengasihi Dia yang telah menebus dosa-dosa kita sekalian. Oleh karena itu dikatakan bahwa kita harus mengasihi Dia dengan segenap hati kita, akal budi kita, bahkan kekuatan kita. Artinya seluruh kehidupan kita berikan kepadanya. Kita harus kerahkan kepadanya dengan sungguh-sungguh, jangan hanya setengah-setengah, karena Tuhan Yesus mengorbankan dirinya bukan hanya setengah-setengah. Seluruh kehidupannya Ia berikan kepada kita. Oleh karena itu kita harus mengasihi Dia dengan seluruh kehidupan kita, jangan hanya setengah-setengah. Dan hukum yang kedua adalah kita harus mengasihi sesama kita,
dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 dikatakan bahwa saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, lahir dari Allah, dan mengenal Allah. Artinya kita harus mengasihi sesama kita, bukan hanya mengasihi Allah. Kita harus mengasihi sesama kita yang mana itu merupakan makhluk ciptaan Tuhan juga. Jadi kita harus mengasihi sesama kita, entah itu makhluk hidup lainnya seperti binatang, tumbuhan, dan lainnya, ataupun sesama kita yang merupakan makhluk ciptaannya yang paling mulia. Kita harus saling mengasihi sesama kita. Jangan hanya mengatakan bahwa saya mengasihi dia tetapi tidak mengasihi Allah, ataupun sebaliknya. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 20 dikatakan bahwa jika seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Oleh karena itu, selain kita mengasihi Allah, kita juga harus mengasihi sama kita yang merupakan makhluk ciptaannya juga. Karena itulah yang dikehendaki Allah bagi kehidupan kita. Karena percuma saja kita mengasihi Allah tetapi kita tidak mengasihi makhluk ciptaannya yang lain. Sehingga sangat ditegaskan bahwa kita harus mempunyai kasih di tengah-tengah kehidupan kita. Dan kasih yang ada dalam kehidupan kita janganlah pura-pura, haruslah sungguh-sungguh. Jangan hanya mengatakan bahwa aku mengasihimu, aku mencintaimu, aku menyayangimu, tetapi tidak ditunjukkan, tetapi tidak diberikan bukti bahwa benar-benar saya sangat mengasihi dia, saya benar-benar sangat mencintai dia. Seperti misalkan dalam hubungan, si cowok mengatakan kepada ceweknya bahwa aku sangat mencintaimu, aku sangat menyayangimu, aku sangat mencintaimu dengan sepenuh hati, dengan setulus hati, tetapi tidak diberikan bukti, hanya dikeluarkan, hanya diucapkan tetapi tidak dibuktikan. Maka itulah yang diinginkan Tuhan kepada kehidupan kita, bahwa jika memang benar-benar kita mengasihi Allah bahkan sama kita juga harus menjalankan apa yang seharusnya dikehendaki Allah. Kita tidak boleh marah-marah dan lain sebagainya. Kita harus tulus hati, rendah hati sama kita, agar apa yang seharusnya kita miliki dapat kita peroleh di dalam kehidupan kita. Sehingga melalui pemaparan saya saat ini, saya hendak menjelaskan atau memberikan kesimpulan bahwa kita sebagai pemuda-pemudi yang sudah masuk ke dalam tahap masa-masa dewasa harus menunjukkan hidup saling mengasihi sesama kita, bukan hanya mengasihi Allah tetapi mengasihi sesama kita yang mana merupakan makhluk ciptaannya yang paling mulia, agar kita dapat menerapkan kasih di tengah-tengah lingkungan pergaulan kita dan dapat memberikan contoh kepada orang-orang di sekitar kita. Mungkin ini saja yang menjadi pemaparan saya mengenai hidup saling mengasihi. Mohon maaf bila mana ada kekurangan dalam pemaparan ini. Sekian dari saya, Shalom.